aku udah mau record. Malam Om Dani. Malam, Ray. Om, ini kan kayak belum semua kenal nih. Boleh perkenalkan diri dulu nggak? Kita semua aja deh. Nanti si Om Rudi nyusul. Oke, ya. Gue pakai slide atau gimana ya? Kan Boleh. hari ini ngomongnya blockchain. Jadi biasanya kan kita ngomongin kripto. Ya sekali-sekali ngomongnya boleh. Ya yang agak beda lah gitu. Kalau aku kan biasanya memang suka setiap dalam sebulan tuh berapa kali lah ngomong soal blockchain ya. Nah, aku lihat kemarin bulan lalu ngomong di UI ya. Iya, di UI terus UGM ya. Di UI sempat, terus UGM, lalu kemarin terakhir di BINUS. Jadi sekarang nih biasanya kalau lagi bear market ya suka edukasi gitu loh. Kalau lagi bull market beda, orang nggak butuh edukasi. Kalau lagi bear market kalau lagi bear market saatnya edukasi. Bener. Makanya kita juga lagi mulai podcast di Om karena lagi bear market. Kalau bear market orang nggak peduli sama edukasi gitu loh. Apa itu bloknya? Udahlah, ya nggak. Yang penting gua masuk besok cuan gitu. Kalau lagi bear market edukasi itu penting gitu. Jadi kita sebulan ini banyaklah edukasi. Jadi bulan ini 3 kampus ya udah. Bulan ini awal bulan UI, lalu UGM, kemarin UGM sama toko kripto acara, lalu Sabtu kemarin di BINUS gitu. Jadi ya akhirnya slide ini ya aku bawa lah. Sampai teman-teman kan sudah ngerti lah soal kripto udah ngerti ya. Mungkin kita bahas dari sisi non kripto lah. Cuman mungkin nanti kalau kita teknologi ada kriptonya ya nggak apa-apa gitu. Ya, karena kan memang di sini semuanya trader ya. Oke, jadi background ya. Jadi saya backgroundnya udah 15 tahun lah di industri internet. Jadi dari tahun 2007 lah saya sudah full time di internet ya sampai sekarang gitu. Jadi dari tahun 2010 ya kita bikin situs e-commerce deals, terus diinvest lah, ada zaman-zaman dulu startup lah. Terus dari tahun 2014 saya udah mulai kenal Bitcoin. Pada waktu itu dikenalin sama Pak Ode. Jadi Pak Ode kenalin saya Bitcoin. Pada waktu itu juga lagi bear market sih. Jadi saya lihat banyak orang tuh, ada teman saya juga yang bikin exchange juga tutup zaman itu. Jadi Indonesia bukan yang pertama. Cuma pada itu saya tahu di tahun awal itu ada beberapa lah. Nah, beberapa yang saya tahu tuh tutup. Salah satu teman saya juga selain Pak Ode. Jadi dia bikin exchange juga tutup di masa-masa bear market 2000 yang bear market yang 2014, 14, 2015 itulah. Jadi saya mulai kenal Bitcoin pada waktu itu. Jadi di tahun 2017 ya full time, dari sebelumnya di industri startup, saya full time di kripto lah dari tahun 2017. Jadi 2018 mulai bikin fax sampai sekarang gitu loh. Jadi memang perjalanannya ya kayak gitulah perjalanannya. Karena memang kita lihat bahwa industri ini mungkin bisa besar lah di masa mendatang. Jadi ketika pertama tahun 2007 tahun yang lalu ya, 7-8 tahun yang lalu ketika Ode datang ke kantor saya kenalin BTC pada waktu itu kan memang lagi bear market ya. Saya juga udah tahu sih, udah pernah dengar Bitcoin, cuman nggak terlalu trust gitu loh. Dan juga lihat teman saya juga bikin exchange juga ya susah juga gitu loh. Terus si Ode juga dia baru buat Bitcoin.id pada waktu itu ya. Beliau sih kenalin saya Bitcoin ya, itu bikin saya saya pada waktu itu mulai wah ini kayaknya the next big thing lah gitu loh. Jadi dari situ saya mulai coba beli, terus mulai kenal, itu dipandu sih sama beliau pada waktu itu ya. Terus di tahun 2017 saya full time. Pada waktu karena ICO saya mulai full time untuk beli token lah zaman itu. Terus 2018 ya karena memang backgroundnya IT ya, di startup sebelumnya saya 2018 saya mulai bikin fax sampai sekarang ya tuh. Terus kenal dengan komunitas-komunitas ya pada waktu itu, terus kenal salah satu Om Rudi dan kawan-kawan ya dari komunitas yang sebelumnya ya seperti itu. Jadi sampai sekarang ya kita ada di fax gitu. Nah sebenarnya ya kita hari ini saya ingin lebih banyak bahas dari sisi blockchain as a teknologi,
Mungkin teman-teman di sini udah tahu lah, karena teman-teman di sini semuanya orang kripto, ya kita bahas dari sisi yang lain lah, seperti itu. Karena memang bear market nih ya saatnya kita mulai mengisi dengan edukasi kembali, gitu ya. Nah ini blockchain sebenarnya trust machine ya, jadi sifatnya ada 4. Yang pertama traceable, decentralized, immutable, dan transparan. Jadi ini kita tahu kalau internet zaman sebelumnya, itu internet itu membawa value informasi. Kalau yang sekarang tuh blockchain itu transfer value, kurang lebih seperti itu. Jadi perbedaannya ada di situ. Kalau kita bilang nih blockchain ini internet of value, gitu loh. Ya, terus, nah ini sebenarnya ini yang sering saya bawa sih dari ke kampus-kampus yang sering saya bawa nih begini. Nah, kalau ini presentasi saya udah dari tahun 2019 lah sampai sekarang. Ini sebenarnya blockchain itu hadir, dia merevolusi. Kalau banyak orang yang bikin project tuh dengan blockchain katanya bisa membuat sesuatu itu jadi lebih mudah, itu salah. Karena blockchain itu bukan membuat sesuatu itu jadi lebih mudah, tapi dia merevolusi apa yang ada. Kalau kita tahu tuh yang pertama direvolusi kan uang ya, money. Dari Bitcoin hadir dari white paper tahun 2008, dan dia mainnet pertama di blok Genesis di tahun 2009 ya. Jadi memang setelah hadirnya Bitcoin, memang blockchain itu Bitcoin itu sebenarnya adalah konsep yang benar-benar ini, maksudnya kalau kita ini banyak orang ya berkata ya Bitcoin itu adalah konsep mata uang yang sebenarnya lah, karena dari Bitcoin itu benar-benar dia merevolusi apa yang kita tahu dari sisi uang sebelumnya. Nah ini sebenarnya yang dibawa dari blockchain. Jadi konsep revolusi inilah yang membawa kita sampai hari ini, dan kita ya semuanya ya kita hadir ya karena dari apa yang dibawa oleh Satoshi ya. Sampai hari ini juga saya juga hadir ya, mungkin memang dari sifat-sifat yang spirit yang dibawa oleh Satoshi. Jadi ini yang change yang benar-benar direvolusi oleh blockchain ya. Yang kedua tuh blockchain itu sebenarnya merevolusi database sebenarnya ya. Yang selanjutnya itu identitas. Jadi ini dua hal ini yang kita tahu sekarang yang namanya Web3. Jadi Web3 ini sebenarnya dia change database sama identity. Nah, baru yang selanjutnya itu organisasi. Makanya dengan hadirnya industri blockchain ini banyak sekali jenis tipe-tipe perusahaan model baru. Ya, ini kita kenal DAO. Jadi dari sisi DAO ini, kalau sebelumnya saya sebelum di Vexanium kan dulu ada di industri startup itu, sebelumnya kita tahu bahwa perusahaan itu dari kita bikin PT, lalu kita fundraising, lalu sampai dari series seed sampai series A, series B, series C, nanti suatu saat bisa IPO gitu loh. Tapi kalau di blockchain ini sudah different, dia merevolusi konsep perusahaan lah. Tiba-tiba kita bikin satu project, lalu ada orang yang ikut di dalamnya, fundraising melalui token, yaitu, dan konsepnya jadi DAO. Jadi ini sebenarnya revolusi yang dibawa sih dari teknologi ini. Yang kita mungkin nggak pernah tahu ratusan tahun yang lalu, ya kita tahunya tuh perusahaan tuh bentuknya kayak gitu. Tapi kalau dari sisi blockchain ini benar-benar dia direvolusi dari sisi ini. Jadi company pun, bentuk perusahaan pun berubah. Nah baru ya yang kelima itu trust. Ya, zaman dulu kita mesti percaya sama intermediary ya. Intermediary itu artinya orang pihak ketiga. Sekarang juga sama sih, kayak di exchange kita percaya pihak ketiga. Tapi dengan adanya teknologi ini, kita udah mulai belajar trust dengan code lah. Jadi kita belajar trust dengan smart contract, dengan sesuatu hal yang lebih transparan. Jadi ini yang dibawa oleh revolusi dari blockchain. Jadi yang dulunya orang percaya sama pihak ketiga, sekarang udah orang mulai nggak percaya sama pihak ketiga. Ternyata kita dititipin sesuatu, tiba-tiba orang yang dititipin sesuatu itu memakai apa yang bukan hak kita gitu loh. Nah ini yang terjadi yang sekarang, mungkin yang terjadi di FTX ya. Ini kan sebelumnya dia pihak ketiga juga, dia berusaha menjadi bank. Dan ini konsep sebelumnya tuh orang percaya dengan pihak ketiga, tapi dengan adanya teknologi blockchain ini kita berusaha untuk percaya dengan smart contract. Kita trust the code. Orang-orang semua bisa memvalidasi code, membaca smart contract, melihat transparansi dari blockchain. Jadi memang ini yang dibawa. Jadi trust ini yang diganti. Yang sebelumnya kita harus percaya sama pihak ketiga, sekarang coba percaya dari sisi ledger ya, yang immutable di blockchain. Nah, baru yang terakhir itu certificate. Jadi ini yang benar-benar direvolusi oleh teknologi ini. Nah, kalau misalkan orang bilang bahwa dengan blockchain kita bisa buat hidup kita jadi lebih mudah, itu sifatnya tidak begitu. Jadi sifatnya blockchain itu bukan membuat hidup kita jadi lebih mudah, bukan, tapi mengganti
apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi konsep uangnya diganti, konsep database-nya diganti, identitinya diganti, organisasinya diganti, trust-nya pun diganti. Jadi inilah ya yang diganti oleh sifat-sifat yang diganti oleh sifat-sifat blockchain. Nah, seperti itu. Oke, next ya. Ini kita memang sekarang ada di era adopsi ya. Di era adopsi itu di mana eranya kita itu masih ada di era growth. Kebetulan saya ada di era eksplorasi ya. Di tahun 2015 ya, itu mulai pertama kenal dari kripto dan Bitcoin ya pada waktu itu. Nah ini itu eranya masih era eksplorasi. Bahkan dulu tuh nggak ada istilah altcoin ya, cuman ada istilah Bitcoin kecil sama Bitcoin gede zaman dulu. Terus berlanjut di era ICO di tahun 2017 ya startingnya itu booming, mulai era early adopter. Jadi pada waktu itu orang-orang tuh mungkin banyak konsep-konsep hanya dari white paper, mereka punya credibility, mereka bisa fundraising ya. Dan memang beberapa masih bisa survive hingga hari ini. Nah, dari tahun 2018 itu udah mulai era growth. Nah, mungkin kalau banyak orang bilang 2018 itu bear market ya. Dari bear market inilah sebenarnya terjadi growth, terjadi banyak sekali adopsi lah. Kalau kita lihat tahun bear market tahun 2018 itu kan terjadi zaman itu belum ada namanya stable token ya. Jadi tahun 2018 itu banyak sekali ICO berguguran pada waktu itu karena mereka fundraising nggak pakai stable token zaman dulu. Jadi zaman dulu itu biasanya rata-rata fundraising pakai ETH, lalu ada pakai token-token yang nggak jelas gitu loh. Tiba-tiba token-token itu turun semua gitu. Nah itu membuat lahir sebuah inovasi baru. Munculnya stable token udah mulai digunakan. Lalu munculnya DeFi, loan. Jadi dari kejatuhan Ethereum itu muncullah ada MakerDAO, orang jadi daripada dia jual ETH-nya, dia agunin untuk jadi stable token. Nah, dari situlah muncul inovasi baru. Jadi sebenarnya bear market itu nggak jelek juga gitu loh sebenarnya. Bear market itu sebenarnya menghadirkan inovasi baru. Ya, kalau kita lihat dari tahun 2018 itu sebenarnya banyak sekali inovasi-inovasi baru tuh lahir di bear market. Nah, di tahun 2022 ini mungkin memang banyak sih kita lihat ya kejatuhan Luna kemarin sama USD, lalu yang paling baru itu FTX ya. Mungkin kita lihat di sini industri ini mungkin tergoncang. Ya, tapi dari sini mungkin kita bisa hadirkan beberapa inovasi-inovasi baru yang mungkin berapa bulan ke depan kita nggak tahu gitu loh. Karena sebelumnya kan kita banyak sekali inovasi-inovasi di kripto ini khususnya ini hadir begitu cepat yang mungkin kita nggak bisa prediksi. 2 bulan lagi mungkin ada aja yang baru yang kita hari ini mungkin nggak tahu. Nah biasanya karena dari kejatuhan ini banyak sekali orang tuh mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi sebenarnya bear market ini adalah hal yang bagus buat kita belajar. Terus lalu kita mengintrospeksi diri, kenapa sih kemarin salahnya di mana? Nah, dari situlah kita bisa buat sesuatu hal yang baru gitu. Nah, mungkin next dari tahun 2025 inilah blockchain itu menurut beberapa kalangan itu mulai diterima di industri selain kripto. Ya, saat ini memang blockchain itu mostly semuanya kripto. Yang di luar, maksudnya yang dipakai di non kripto itu masih sangat sedikit. Ya, walaupun kita di sini selain di Vexanium kita juga akan ada service company untuk development ya. Jadi kita saat ini memang banyak sekali mendevelop project-project yang ada hubungan sedikit dengan blockchain walaupun non kripto. Tapi rata-rata itu projectnya itu masih dalam project proof of concept ya. Secara service memang dibayar tapi secara adopsi itu belum. Dan harapannya mungkin banyak pihak tuh mengatakan bahwa adopsi blockchain di luar kripto tuh akan mulai ada di tahun 2025 ya. Kalau sekarang memang mostly semuanya kripto ya, berhubungan sama kripto. Tapi di tahun 2025 kemungkinan ini akan mulai bisa bersatu yang non kripto sama yang kripto untuk jenis adopsinya gitu loh ya. Nah ini saya mungkin hari ini bahasnya banyak yang non kripto ya. Nah ini sebenarnya blockchain itu kita lihat tuh dia tuh fungsinya 3 ya. Pertama dia connecting 3T ya. Yang pertama tokenisasi, dan yang kedua trust, yang ketiga trade. Jadi sebenarnya ini yang dibawa oleh connecting dari blockchain ini 3 ini aja sih. Pertama tokenisasi, yang kedua dia connecting trust, yang ketiga trade. Jadi ini elemen yang paling powerful di blockchain. Ya selain yang tadi ini revolution dibawa, elemennya kayak gini. Nah ini sebenarnya banyak sekali
use case blockchain di luar kripto sih. Memang sekarang masih kecil, tapi harapannya mungkin ke depan ini bisa mengganti banyak hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Gitu. Sekarang ini memang masih sedikit lah, di Indonesia juga saya lihat belum ada. Ya memang project blockchain di Indonesia masih sedikit sekali ya. Kebanyakan juga masih token. Tapi memang kita dari Vexanium kita fokus di edukasi sama adopsi, khususnya di Indonesia saat ini. Kita memang banyak sekali develop ya, beberapa project-project yang di luar kripto kita masih develop, yang non kripto yang khusus, tapi ya memang berhubungan dengan blockchain. Ini ya khususnya di beberapa di luar chain kayak gitu-gitu sudah mulai dipakai sih sebenarnya. Nah ini salah satu kayak di untuk traceability. Nah, ini selanjutnya juga untuk energi ya, energi terbarukan. Ini sebenarnya cocok banget menggunakan blockchain ya untuk carbon trading dan sebagainya macam gitu. Ini dan sekarang kan ada yang terbaru juga Starbucks ya. Starbucks juga lagi coba. Dan ini juga Starbucks ini sebenarnya ada bagusnya sih. Semenjak Starbucks bilang mau bikin loyalty, kita banyak sekali dapat demand perusahaan itu bikin loyalty gitu loh. Karena kan Starbucks udah announcement bahwa dia akan menggunakan blockchain, tapi memang blockchain Polygon gitu. Tapi Starbucks itu belum launching aplikasinya. Dengan dia bilang menggunakan blockchain saja dan NFT, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia tuh udah mulai latah. Ya gitu. Jadi kita dapat banyak sekali maksudnya untuk pembuatan seperti ini gitu loh di beberapa company di Indonesia maupun Southeast Asia. Karena memang biasanya dari yang big dulu, yang kecil-kecil tuh ikut-ikutan gitu loh. Nah ini kita tinggal lihat peluangnya gimana sih di masa mendatang. Nah ini sebenarnya case-nya banyak. Ya. Oke, siap. Itu maksudnya blockchain yang aplikasi-aplikasi ini di apps bukan sih Om? Bukan, sebenarnya begini. Kalau kita lihat tuh aplikasinya tuh blockchain itu kan ada yang Web3, ada yang Web2 ya. Saat ini kalau Web3 itu sudah pasti fully crypto. Ya, tapi memang sebenarnya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang non Web3, jadi dia masih Web2. Karena perjalanan kalau kita lihat ya, di Indonesia nih kan memang pemakai kripto banyak. Tapi user Web3 juga nggak banyak gitu loh. Memang yang ada di Indodax itu banyak. Tapi apakah user di Indodax itu mereka withdraw kriptonya ke decentralized wallet? Nah, itu pertanyaan. Iya, enggak. Iya. Oke. Gitu loh. Benar setuju. Okay. Jadi adopsinya itu belum sampai ke sana, adopsi untuk Web3. Ya. Benar. Adopsi belum sampai ke sana. Aku setuju. Mungkin di KTN juga walaupun teman-teman di sini crypto native ya, tapi apakah withdraw dari exchange ke decentralized wallet? Saya rasa masih main di wallet. Iya, gitu loh. Dikit Om, aku tahu. Iya. Jadi sebenarnya adopsi Web3 itu masih panjang sih sebenarnya kalau kita lihat. Makanya di sini masih perlu sentuhan Web2 sedikit dan ada beberapa bagian yang di Web3 kan gitu. Jadi memang belum masih panjang lah perjalanan untuk Web3 ini gitu. Ya, benar. Gitu sih. Saya setuju. Ya. Lanjut Om. Lanjut ya. Nah ini kita kalau Web3 ini kan kita lihat tahu bahwa dia sebenarnya Internet 3.0 lah. Kalau kita tahu kan saya ada di zaman Web 1.0 ya, ketika awal tahun 2000-an itu mulai kuliah zaman itu daftar itu masih pakai internet itu cuman untuk lihat informasi kayak Yahoo, Google zaman itu. Nah, terus muncullah Web 2.0 yang kita kenal adalah era-era kejayaan internet lah. Ya, kita tahu ada Facebook, Firefox, Google dan sebagainya macam ini semua hadir di YouTube. Ya, itu semua hadir di era Web 2. Nah, sekarang mulai era Web 3. Tapi apakah Web 3 ini bisa sebesar Web 2 ya kita nggak tahu gitu loh. Kita ini kan adopsinya masih baru ya. Mungkin kemarin itu karena lagi bull market ya semua orang FOMO. Tapi apakah Web 3 ini benar-benar bisa ngerevolusi apa yang dilakukan Web 2 ya kita nggak tahu juga gitu. Karena memang ini teknologinya masih baru dan adopsinya ternyata masih kecil. User crypto memang banyak, tapi mereka tuh nggak into Web 3 gitu. Mereka masih dalam pakai Web 2, mereka masih beli di exchange, sudah beli lupa gitu loh. Nah, mereka belum coba untuk withdraw lalu akses
Web3 itu belum. Penetrasinya masih sangat kecil sekali. Gitu ya. Ini sebenarnya perbedaannya cuma identity, jadi memang blockchain itu kalau Web3 itu dia ngerubah apa yang mungkin teman-teman di sini nggak semua background-nya IT, tapi kalau background-nya IT tahulah. Karena kalau di IT itu kan biasanya aplikasi itu kan kita harus punya database, email. Nah kalau Web3 itu kita nggak perlu daftar setiap aplikasi itu kita nggak perlu akses kita punya data, kita nggak perlu akses punya email gitu. Dan memang kalau sudah pakai Web3 itu kedepannya mungkin nggak ada data yang bocor gitu loh, nggak ada karena datanya kita pegang sendiri. Ya mungkin terus semua kita pegang sendiri. Tapi apakah orang itu mau berubah? Itu pertanyaan berbeda gitu loh. Dengan Web3 memang sebenarnya semuanya lebih aman gitu karena nggak bakal ada kebocoran data karena data kita pegang sendiri. Tapi apakah aplikasi-aplikasi ini mau berubah? Nah itu pertanyaan yang berbeda. Jadi kita masih butuh adopsi yang lumayan panjang untuk Web3 ini. Gitu ya. Kalau Web 1 ya kayak gitu. Zaman dulu ya mungkin orang cuma baca doang di internet. Yang kedua ada Web 2, Web 2 ya kita tahu semua centralized, Facebook segala macam Web 2. Event exchange pun juga masih Web 2. Kayak FTX itu masih Web 2. Nah kalau udah Web 3 ya kita benar-benar data semua kita pegang sendiri. Tapi memang user itu nggak semuanya into Web 3 sampai sekarang. Nah ini mungkin dengan kasusnya FTX ini sebenarnya membuat beberapa decentralized wallet itu jadi lebih banyak orang pakai. Gitu. Orang udah mulai sadar, lalu orang udah mulai pindahin dari exchange ke wallet pribadi. Jadi dari situlah mulai terjadi adopsi decentralized wallet jadi lebih besar gitu. Ya di balik masalah itu selalu ada peluang. Ya memang ada yang buruk tapi ada juga sesuatu hal perubahan yang terjadi gitu loh. Nah, memang kalau di Web3 memang kebiasaannya kita harus memegang aset kita sendiri. Dan di Web3 itu perbedaannya semuanya diproses dari smart contract. Kalau di bahasa build-nya kita bilangnya no front end running. Nah, kalau misalkan di Web2 itu kan kebanyakan yang proses itu adalah back end. Jadi back end ini memproses semua function, semua transaksi diproses oleh back end dan database. Kalau Web3 itu semua diproses oleh smart contract. Jadi memang ada kemungkinan juga kebanyakan kalau websitenya mati, ya kita masih bisa akses smart contract, trigger smart contract, ya dananya memang bisa balik. Jadi kita semuanya based on smart contract. Cuman memang kalau Web3 ini kan karena masih baru, ya orang masih bingung juga sih masalah security-nya gimana caranya kita bisa save private key, lalu gimana biar kita nggak kena phishing. Nah sebenarnya ini hal-hal yang perlu kita pelajarin sih di Web3 gitu sih. Kalau memang Web2 itu kelebihannya adalah dana kita disimpan oleh orang lain. Tapi apakah orang lain yang menyimpan dana kita itu amanah? Itu dua hal yang berbeda. Nah kalau Web3 itu dana yang kita simpan sendiri. Tapi kalau kita simpan apakah bisa safety juga karena kita yang simpan? Ya memang sering terjadi sekali kesalahan. Kayak misalnya kita lupa kena phishing lah, lalu kita salah trigger smart contract, yang smart contract bodong kita juga accept akhirnya kena gitu. Nah ini dua hal yang berbeda yang mungkin masih perlu edukasi yang panjang gitu loh ya. Nah ini cerita mungkin itu apa FX itu kita adalah public blockchain mungkin pertama lah di Indonesia. Kita live sudah dari tahun 2019 ya. Memang kita coba fokus di infrastruktur ya sampai sekarang ya kita memang lebih fokus di infra ya, kita fokus di infra, support komunitas. Jadi FX ini kita bentuknya NGO ya, maksudnya non-profit organization, itu entitasnya, dan kita udah bentuknya DAO lah. Jadi DAO itu artinya dari user itu bagi mereka yang memiliki koin Vexanium ini bisa menjadi validator gitu loh ya. Oke, sini BBB-nya dan ekosistemnya ya. Ini salah satu NFT marketplace, itu ada collectible, ada Rivernity, ini sertifikasi, lalu juga ada aplikasi berbasis Web3. Ini salah satu aplikasi messenger berbasis Web3, ini kayak WhatsApp ya, tapi ini berbasis Web3, dia pakai blockchain Vexanium.
Lalu juga ada beberapa sih yang kita ini. Ini Riverity. Riverity itu adalah NFT marketplace. Dia juga ada service yang namanya River Engine. Nah, River Engine ini NFT white label ya. Jadi kita bisa buat NFT marketplace dengan engine Riverity. Saat ini ada 5 NFT marketplace yang dibangun oleh River Engine ya saat ini. Jadi dengan menggunakan River Engine ini Anda bisa membuat NFT marketplace berbasis Vexanium. Gitu loh. Ya kita kalau di Vexanium ini kita sebenarnya mirip lah dengan beberapa layer one ya, kayak Avalanche, Polkadot, Ethereum. Cuman memang kelebihannya lebih cepat, kekurangannya market cap-nya kecil. Jadi memang market cap dari Vex ini masih kecil, likuiditasnya kecil. Cuman memang kelebihannya kita sangat murah ya, no gas fee, speed-nya juga secepat Solana sih kalau dari sisi speed. Kalau mungkin teman-teman pernah coba dibandingkan itu 11-12 lah dibandingkan sama blockchain sebelah. Tapi kalau dengan beberapa blockchain mungkin kita bisa lebih cepat di 3 kali. Tapi kalau dari sisi karakter speed-nya itu TPS-nya itu 5.000 TPS. Jadi kalau transfer itu kurang dari 1 detik. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah coba, ada yang belum pernah ya. Mungkin bisa coba rasakan kecepatannya. Nah, kalau dan di Vex itu juga no gas fee, jadi cocok untuk beberapa use case yang mereka mau pakai blockchain tapi non crypto, itu cocok. Jadi memang kita memang arahnya ke sana. Jadi sekarang saat ini. Gitu. Nah, ini kita fokus juga di edukasi. Yayasan Vexanium ini udah kolaborasi dengan banyak sekali ini ya universitas hampir semua di Indonesia, UGM, lalu UI, terus BINUS ya. Jadi memang kita memberikan edukasi terus. Nanti di tahun 2023 juga akan ada edukasi lanjutan yang berjalan di blockchain Vexanium. Gitu. Ya sih kurang lebih sih seperti itu sih dari kita. Nah, ya, Vexanium ini kita blockchain-nya delegate proof of stake. Jadi konsepnya itu mirip seperti proof of stake, tapi perbedaannya adalah kalau delegate proof of stake itu di pos itu, kalau POS itu kita staking dengan stake tertentu, kita bisa jadi validator. Kalau di delegate proof of stake itu, kita bisa stake dengan kita memiliki koin atau orang lain yang memberikan voting kepada kita. Nah ini, jadi perbedaannya kalau di POS itu kita sendiri yang staking, kita stake, kita memiliki koinnya lalu kita stake. Kalau di DPOS itu kita bisa model staking, kita punya koinnya, atau kita tidak punya koinnya tapi orang lain yang punya koinnya, orang lain yang memberikan power kepada kita gitu loh. Jadi bisa didelegasi. Jadi misalkan si A dia nggak punya koin tapi dia disukai oleh komunitas, nanti komunitas itu akan memberikan suara kepada si A yang tidak punya koin. Jadi si A itu akan menjadi perwakilan dari komunitas. Nah, kurang lebih seperti itu konsep delegate proof of stake. Dia mirip seperti POS tapi dalam konsepnya yang berbeda. Si presentasi saya sih mengenai blockchain sih sampai di sini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan ya kita sekarang ya tinggal bahas-bahas soal yang santai-santai aja sih. Gitu. Oke. Ngobrol aja lah ya ada. Ya, Oke. Thank you Om Dani untuk penjelasannya. Cukup bermanfaat banget sih, terutama buat yang belum biasa blockchain. Apalagi yang baru-baru. Kayak mereka sini kan namanya juga ada komunitas trader ya. Banyak kan mereka cuma main di benar. Exchangers lah, nggak kemana-mana, nggak dibawa keluar. Nah, tapi ya ada juga beberapa yang udah biasa sama main di apps ya. Itu yang udah biasa pasti tahu-tahu lah. Ya, oke. Oke, gitu. Ada pertanyaan nggak? Masuk ke pertanyaan aja lah ya. Izin. Gua udah lagi nonton ya, Bos ya. Ya. Apa kabar, Bos? Kabar baik, Bos. Ini bos kita ini, Bos Rudy Wang. Udah lama nggak bersua, Bos. Ini memang lagi fokus trading di future, jadi kita lagi fokus di KTN. Oh iya. Kapan ya terakhir gua ketemu lu ya? Tahun 2019 itu. Sebelum COVID? Sebelum COVID, ya pas gua udah balik dari Jakarta itu habis itu COVID. Oh iya, udah lama ya. Setelah COVID belum bersua ini. Iya, kita kan sempat ngopi itu di PI itu kalau nggak salah. Ya Pacific Place.
Iya, 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 iya. Oh, itu udah lama ya tuh ya, sebelum COVID. Waktu Iya, berlalu. 2019. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Siap, siap, Oke, siap, Om siap. Ray, lanjut Om Ray. Pikir lu mau nanya, cuma. Gas, gas. Ya udah. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, gua nanya deh. Om, aku udah lumayan lama sih kenal Vex, tapi aku kayak cuma pernah beli sebentar dan nggak pegang lama. Karena aku sendiri kan basisnya sebenarnya bukan di tech, tapi aku ada belajar tech lah. Dan aku lihat Vex ini fork dari EOS. Kenapa Ya, Om ambil base EOS gitu loh? oke. Ya, sebenarnya begini, kalau misalkan kita fork dari EOS kan pada waktu itu di tahun 2019 ya, memang kita lihat bahwa EOS itu lebih cocok untuk bisnis ya, karena memang saya sih kan backgroundnya kan di ini ya, di IT dan startup ya, jadi memang kita tuh lihat ada sesuatu hal yang mungkin missing link di blockchain yang formatnya transactional model, karena kita di sini fokus di resource model. Resource model tuh artinya begini, user itu setiap kali menulis atau melakukan sesuatu di blockchain dia nggak harus bayar. Nah, kalau di transactional model itu kan mau di mana kalau kita sebagai user pengguna blockchain, kita mau apapun kita mesti bayar gas fee gitu. Nah, tapi kalau di sisi bisnis pada umumnya seharusnya yang bayar itu adalah pemilik bisnis. Kayak misalkan kita nih contoh nih di buka toko gitu loh, di Mangga 2 gitu atau di mana. Kita sebagai yang customer ya kita gratis saja, kita datang nanya ke toko, kita beli gitu. Nah, yang di charge itu sama Mangga 2 itu kan bisnis. Nah, karena itulah kita percaya bahwa resource model ini suatu saat jika blockchain ini sudah menjadi mass adoption, di mana orang-orang yang non kripto ini mau coba mengadopsi, ini bisa jadi besar gitu loh. Pikiran kita pada waktu itu. Nah, yang kedua, dari sisi teknologi sebenarnya kan ini masalahnya cuman EVM kompatibel. Nah, sekarang Vex ini sudah bisa EVM kompatibel di testnet. Jadi di dalam waktu mungkin tahun depan lah ya, kita teman-teman tuh udah bisa connect pakai MetaMask di blockchain Vexanium. Kalau sekarang kan mungkin kita pakai punya jenis blockchain sendiri, maksudnya jenis wallet sendiri. Ya, wallet sendiri. Ya kayak EOS, kayak Solana itu kan walletnya sendiri. Nah, next itu kamu bisa pakai wallet yang versi yang biasa lah, yang 0x, yang kayak di BSC, di Ethereum, di Polygon. Nah, ini bisa dipakai di blockchain Vexanium. Nah, kelebihannya kalau dengan versi EVM yang versi blockchain Vexanium itu kelebihannya karena kita resource model yang pasti lebih cepat. Yang dengan EVM-nya lebih cepat. Yang kedua juga gas fee-nya juga jauh. Nah, tapi memang adopsinya mungkin jauh lebih besar. Tapi memang kita bakal ada dua jenis smart contract sih. Smart contract yang pertama yang model native yang sekarang dipakai C++, itu akan kita tetap pakai di industri di luar kripto. Ya, jadi industri di luar kripto tuh kurang cocok dia pakai model kayak gas fee gitu loh. Soalnya banyak sekali kayak misalkan nih, lu bayangin lu kayak misalkan lu punya aplikasi gitu loh. Lu setiap aplikasi semuanya dicatat di blockchain. Kalau semua pakai gas fee mau habis berapa itu? Nah, kalau dengan model kayak Vex yang pakai beli storage, ya kan lu nggak perlu bayar mahal untuk proses sesuatu di blockchain. Kalau misalkan dia nggak pakai kripto, ya dia bisa pakai model smart contract yang sekarang. Karena kalau kita lihat nih di kehidupan nyata, orang tuh nggak semua orang itu harus dipaksakan ke kripto gitu. Banyak orang juga yang mau pakai teknologinya tapi dia nggak mau terjun di kripto gitu. Nah, kalau yang kripto memang kekurangannya saat ini ya kita tahu setelah kita 3 tahun di industri ya kita tahu bahwa kekurangan kita memang saat ini belum EVM kompatibel. Jadi memang kita nggak bisa masuk ke ranah-ranah orang yang terbiasa pakai wallet yang ada di Ethereum, di Polygon, di Binance, Smart Chain. Nah, ini dengan ada hadirnya EVM nanti ya kita mungkin bisa lebih open lah ke komunitas-komunitas kripto. Tapi yang wallet yang sekarang masih tetap ada. Gitu. Oke. Gitu sih, thank you Om. Aku suka sih penjelasan Om karena menurutku di awal kenapa Om ambilnya EOS fork karena dia basisnya C++.
Nah, buat orang Indo, C++ itu kayak hampir diajarin di semua kelas SMK, SMK ini enggak sih? Kayak hampir SMK, SMP. Itu jadi kayak familiar kita. Jadi buat develop smart contract-nya nggak gitu susah lah harusnya, karena bahasanya udah familiar. Dibanding kalau harus belajar lagi sama itu Solidity. Nah, aku juga kaget pas Om bilang mau bikin layer 2, berarti ini layer 1 lagi ya, kayak yang pakai EVM ya? EVM itu enggak. Jadi EVM itu sebenarnya blockchain-nya satu. Jadi enggak ada dua blockchain, enggak. Jadi blockchain-nya satu, tetapi dia bisa proses EVM gitu. Jadi enggak ada dua blockchain di atas dari chain-nya juga lah ya. Iya, jadi di atas chain-nya juga EVM. Jadi itu. Nah, kalau Solidity kan kalau kita belajar smart contract memang kalau misalkan nih orang yang nol ya, dari nol dia nggak ngerti blockchain. Sebenarnya lebih gampang dia belajar smart contract yang ala Hexanium. Tapi kan problemnya orang-orang di dunia ini kan sudah banyak orang yang sudah keburu belajar Solidity. Mereka udah develop A, develop B. Jadi kalau dengan hadirnya Solidity, kemungkinan itu harapannya ya enggak, itu bisa lebih banyak lah dari bisa masuk. Iya, orang-orang yang sudah biasa develop gitu loh. Nah, kalau orang-orang awam yang memang mereka nggak ngerti blockchain, nggak pernah belajar C++ itu gampang gitu loh. Oh, ternyata gini doang gitu loh. Perbedaannya sih itu doang. Dan lebih powerful sebenarnya kalau C++ dibanding Solidity. Tapi ya adopsi masih kalah. Iya. Gitu loh. Benar. Gitu sih. Speed juga nggak kalah C++ kok. C++ bagus, orang iPhone kita aja pakai C++ kok. HP kita kan semuanya ya kan sudah terbukti. Ya, tapi memang kalau blockchain kebetulan Solidity itu sudah banyak dipakai gitu loh ya, karena kesuksesan dari Ethereum. Jadi memang kita coba untuk jadi salah satu layer 2 lah untuk Solidity. Jadi kalau memang misalkan mereka pakai di chain ini ya dengan ini kita bisa di atas Vex mungkin lebih murah ininya, gas fee-nya kayak gitu-gitu. Jadi adopsinya bisa lebih banyak untuk ekosistemnya. Gitu sih. Oke, menarik nih. Menarik ya. Nih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Masa nanti gue nanya lagi nih? Ada, masih menyimak tentang apa? Lu udah ngerti? Nyimak bang, nyimak. Yaudah ini gue nanya ya. Kan sebagian besar kan tahu dulu kan gue kan salah satu validator di Vexanium juga ya bos ya. Ya. Sebenarnya gue mau nanya ini bos, untuk sekarang kan udah banyak nih proyek-proyek blockchain di Indonesia dan memang setahu saya ada beberapa yang memang sedang menuju mainnet dan memang udah approach KTN juga sebenarnya, udah approach KTN untuk menjadi partner dan gua tolak, jujur gua tolak. Mereka ada kasih ke marketing plan untuk adopsi kayak salah satunya dipakai oleh salah satu kementerian, ada yang dipakai sama salah satu perusahaan perkebunan di Kalimantan. Itu kira-kira dari Vex ada gebrakan apa untuk mengaplikasikan blockchain-nya ke perusahaan atau kementerian? Kalau dalam konteks pengaplikasian sih Vex sih sebenarnya sudah dipakai sih bos. Kayak misalkan nih kita kan di domain aja, di domain.id aja itu beberapa di bagian kita udah kerjasama kan sama domain.id, itu sudah pakai blockchain Vexanium. Terus yang kedua juga dari sisi salah satu produk brand kosmetik ternama itu sekarang hari ini dia campaign di Lazada, itu orang bisa dapat kalau beli produk kecantikannya itu bisa dapat sesuatu di NFT gitu. Nah itu sudah pakai blockchain Vexanium. Jadi memang kalau dari sisi adopsi Vex itu memang sudah lumayan mature lah, maksudnya udah beneran dipakai gitu loh. Kita dari kan bos tahu kan dari dulu kita stylenya kita nggak pernah nih makan di gini enggak gitu. Jadi memang kita lebih fokus di adopsi, lalu kita fokus encourage orang tuh bener-bener ngedevelop. Jadi dengan bener-bener ngedevelop yaitu mereka bisa jadi benar-benar jadi developernya gitu. Nah, kalau di Vex sekarang kan kita dari dulu tuh selama 1-2 tahun ini coba gimana sih
orang-orang ini bisa develop sendiri di atas jaringan Vexanium. Nah, jadi memang itu tujuan kita sih. Tujuan kita. Jadi ke depan ya mungkin memang ada beberapa lebih banyak sih bos. Kalau misalkan untuk dipakai memang Vex itu sudah lumayan banyak lah dipakai gitu sampai saat ini. Nah, tinggal next PR-nya mungkin ada di sisi liquidity lah kalau Vex ini. Kalau dari sisi adopsi ya bos tahu lah pemakaian Vex itu cukup banyak lah sampai sekarang gitu loh ya. Ya, kalau jujur sih kalau yang saya lihat dibandingin tahun-tahun kemarin memang dari sisi aplikasi saya melihat memang ada perkembangan kayak Speak App, ada Big Vexa, dan memang udah ada perkembangan dibandingin zaman-zaman aku dulu bos, jujur. Iya, zaman aku kan zamannya bos dulu kan belum ada developer yang bikin ya, maksudnya akhirnya kita semua yang bikin. Terus ya, akhirnya betul. sekarang udah mulai bagus bos. Jadi banyak yang bikin. Kayak misalkan nih yang contoh nih yang di Lajada sama ini orang yang bikin bos, bukan kita yang bikin. Jadi dia kerjasama dengan Lajada, lalu salah satu produk ternama lah untuk kecantikan. Dia orang beli klaim sesuatu, nah itu semua dia dapat NFT, bisa dapat klaim lagi. Nah itu bukan kita yang bikin. Nah ini sebenarnya yang kita coba galakan ya. Jadi salah satu juga ada konser musik juga nih, ada juga nih yang lagi bikin gitu. Nah ini bukan kita yang bikin, mereka bikin sendiri. Lalu kita sekarang lebih kepada dalam tahap di mana mendampingi lah, ya mendampingi proyek-proyek ini benar-benar bisa mengadopsi. Ya harapannya suatu saat kan. Kalau Vex kan kurangnya satu liquidity, yang kedua kurang adalah proyek-proyek yang kita dampingi ini sukses. Ya, ini masih kurang nih bos. Ya, kalau proyek-proyek ada satu aja atau dua proyek-proyek yang memakai Vex ini dia berhasil, otomatis Vex itu akan ikut. Jadi memang kita mencoba untuk pakai istilahnya kalau kata orang Jawa tuh Muri Handayani lah. Kita dari belakang tuh memberi dorongan bos. Gitu. Jadi memang kita misinya seperti itu. Jadi dari belakang memberi dorongan, harapannya yang kita beli dorongan ini bisa jadi berhasil. Dengan mereka berhasil, ya mungkin ada kemungkinan Vex ini akan bisa ikut juga seperti itu, bos. Iya. Ya, memang dari pandangan dari yang gue lihat sih, memang sekarang udah mulai rame ya dibandingin dulu. Dulu kan masih sepi banget. Mungkin literasi kripto waktu dulu kan masih kurang, bos. Jadi tahun ini ya kebantu sama buruan lah, mendadak investor ada yang programmer yang melihat peluang cari cuan di kripto dan gimana kan jadinya. Nah sebenarnya memang kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek Indonesia, bukan cuma Vexanium aja, jujur, memang banyak kekurangan proyek di Indonesia itu di liquidity. Dan ini yang menyebabkan menurut saya orang jarang mau ngelirik proyek Indonesia, Bos. Iya. Ya, karena mindset orang kita itu yang bagus itu yang bikin cuan, bukan yang bagus ya karena bekerja gitu kan. Mudah-mudahan nanti kedepannya semakin maju dan semakin banyak orang yang bisa membuild aplikasi atau di Vexanium gitu. Om Ray, lanjut Om Ray. Lanjut. Ayo, ada pertanyaan lagi ya? Paling kita pertanyaan lagi sekarang udah. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau gimana? Ada yang mau tanya soal blockchain kah? Atau mau tanya soal Vexanium kah? Mumpung ada yang bisa ngisi nih. Ini bukannya bisa nih, dengkot nih. Kalau Hah? Ini benar-benar OG loh, selevel sama iya. OD. Ya. Makanya bukan yang bisa kalian cari setiap hari. Iya. Yo Om Jack, tanya Om Jack. Mau tanya-tanya yang lain juga nggak apa-apa gitu loh, maksudnya ya selain Vexanium mungkin bingung ya nggak? Ya aku bilang karena mungkin di sini tidak semua dari member KTN yang hari ini komunitas Vexanium gitu, jadi kan mereka juga bingung apaan sih nih gitu loh ya. Sebenarnya Vexanium itu salah satu project yang saya kenal itu tahun 2018
Gue masih ingat banget itu. Jadi gue dan Vexanio merupakan satu-satunya public blockchain pertama ya di Indonesia. Dan mungkin info yang gue dapatkan beberapa project yang memang lagi on the way mau bikin mainnet. Ada yang pakai Solana loh, ada yang pakai Solana setahu gue. Kalau Vex kan EOS, kalau dianya pakai Solana. Tapi untuk sekarang ini karena kejadian FTX, gue kurang tahu deh jadi atau enggak gitu. Efek dominonya itu loh, waduh. Iya. Ya, efek domino itu luar biasa. Dan apa namanya? Bukan cuman 1-2 kripto yang kena imbasnya aja, banyak. Ini yang patut gua curigai, bos, itu main MSC tiba-tiba volumenya surge loh itu di CNC. Jadi patut dicurigai deh itu. Itu bentar, gua belum cek itu MSC. Ya, MSC exchange-nya itu volume di CNC tiba-tiba melejit tinggi loh itu. Jadi berapa volumenya? Tadi baru di-share di KTN. Gua ngetek ya. Tadi pagi di-share. Berarti ini dong banyak orang jadi pindah ke situ, tar nih. Volume ya? Nggak tahu nggak orang pindah atau ada permainan. Tadi pagi doang sih, sekarang udah enggak, bos. Ini turun nih. Ya. Tapi masih gede ya. Ya, tadi pagi doang kali ya? Ya, kalau pakai CNC, kalau pakai BNGecko kayaknya enggak nih. Iya, esing-esing yang lain tuh banyak turun, bos. Karena kan ini kan dari FTX itu ya lumayan efeknya lumayan ini sih, shock terapi lah buat orang-orang yang kadang mungkin mereka simpan Bitcoin-nya di exchange gitu loh, dicek. Tiba-tiba dengan adanya kasus FTX ini kan ini ya, tiba-tiba banyak orang nggak bisa WD. Ini bikin ini sih untuk orang tuh untuk beberapa cek itu kena sih, itu sih. Iya. Jadi sebenarnya di KTN pun ada member yang kena juga 500.000. Terus ada yang kena 500.000 USD ya. 500.000 USD? Iya, anggota KTN salah satu member KTN. Buset. Ya. Terus ada teman yang kena di 3,2 juta USD. Temannya 3,2 juta USD di FTX. Iya, teman saya, temannya si Eri. Itu hasil kerja keras dari 2015 ya, atau 17 ya. Habis begitu aja. Iya, mau tarik nggak bisa ya. Iya, sadis itu, memang sadis banget itu. Mirip kayak zaman dulu MTGOK ya. Tapi MTGOK kan di-hack. Tapi kalau FTX ini kayaknya si Sam kayaknya masuk kocak sendiri deh menurut gua itu. Iya. FTX ini emang ya. Too big to be fail kalau menurut saya, itu uang-uangnya nggak mungkin hilang begitu aja. Ya, memang sih dia lending ke SBF, tapi ya pasti ada sisa-sisanya lah kalau menurut gua ya. Iya. Ya, tapi insolvennya ya kayak kemarin pada ngomong Rust Exchange tarik semua balance kita dari exchange, mana kuat gitu. Jangankan FTX, kalau lu minta si Binance lu semua membernya WD ya dia juga nggak bakalan kuat. Ya, karena ya. Gimana, Bos? Ya memang karena kan exchange kan kebanyakan kan dia mirip kayak bank ya, maksudnya beberapa lah ya. Jadi ininya reserve-nya tuh sama liability-nya tuh mungkin nggak one to one gitu ya kan. Yang terjadi. Ya. Kalau bank kan kita kayak gitu kan. Kalau zaman dulu kan maksudnya Satoshi itu bilang ya kita inilah ngelawan bank lah, bank itu fractional reserve gitu. Nah ternyata sekarang juga cek juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh bank gitu kan, fractional reserve
gitu loh. Jadi ya ini kemarin kena di FTX kan. Ya. Dan seperti tadi gue sempat baca di Telegram apa di Twitter ya sekilas, itu katanya itu udah bawa negara itu. Katanya keruntuhan FTX adalah bukti nyata US kalah sama China. Itu udah sekarang teorinya udah bergulir kemana-mana itu. Iya, teorinya banyak teori konspirasi sekarang ini soal FTX ini. Udah mulai melebar kemana-mana ya. Kita juga nggak tahu yang mana yang benar. Ya, sebagian bilang, waduh, apa namanya, FTX scam, ya kan? Itu karena finance. Ada yang bilang ada negara Cina yang bilang gitu. Terus ada yang malah bilang sebenarnya keruntuhan Alameda itu udah direncanakan, banyak lah itu kayaknya. Jadi sebenarnya kalau simpan di wallet sendiri itu paling bagus. Tetapi kalau jujur, gua juga kurang percaya dengan wallet pribadi. Soalnya kejadian di saya, bos. Gua nggak pernah connect wallet gua kemana-mana, tetapi tiba-tiba ada yang hack wallet gua. Hah? Iya, wallet gua hack. Kemarin gua ada sempat ngomong di KTN juga itu. Gua nggak tahu kenapa juga tiba-tiba mau cek balance, gue lihat koin micin itu ATH kali 3, ya udah gue pergi lihat ternyata walletku itu isinya dikirim keluar semua, bos. Wallet lo, iya. Iya. Lo nggak ada trigger smart contract aneh-aneh, bos? Enggak ada. Gue cek itu cuma connect-nya ke Uniswap. Jadi mungkin gua rasa ya kayak kejadian kemarin itu, bos, kayak orang kan banyak tuh yang tebak-tebakan pakai 12 kata mnemonic. Iya. Terus ada private key, orang yang di Google kan ada tuh. Google itu kan banyak yang sharing private key, jadi iseng-iseng berhadiah, bos. Nah, iseng-iseng berhadiah. Dan harganya wallet gua gitu kan. Ya, kalau simpan wallet sendiri memang harus pakai multisig sih. Either kita setting sendiri multisig, ya, jadi ada 2 otorisasi ya, atau kita pakai ledger sih. Kalau yang non multisig memang agak rawan sih, bos. Gitu. Oh, iya, tapi memang kalau ledger sih lebih bagus saya menurut saya. Untuk ledger ya. Oh ya, bos, ini ada nanya, Om, kalau pin wallet itu bisa kita rubah nggak? Bisa install, terus install lagi, masuk ke wallet sama lagi? Bisa, Om, bisa. Jadi sebenarnya asal lu pegang private key lu, kalau lu impor lagi, itu pinnya otomatis berubah. Setting ulang kan, bos ya. Aduh, ada temen aku nih, temen lama nih, Om Hok, Lai. Lai ini teman lama ini, bos dari Tangerang. Bos dari Tangerang. Iya. Teman lama nih. Malam semuanya, bosku. Malam, bosku. Apa kabar, bosku? Halo, bosku. Iya, udah lama nih kita nggak makan di itu, bos. Abu Bak. Iya, kapan-kapan boleh pada nih. Iya, sekarang di mana nih? Di Tangerang apa lagi itu? Lagi berangkat? Di Tangerang. Lagi di Tangerang, baru pulang seminggu. Wah, mantap. Boleh lah ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Nah. Terakhir gue sering video call nih sama Om Hok lain nih, bos. Dulu. Jadi ini kayaknya udah mau crypto winter lebih gede lagi deh. Gua lagi pantau tanggal 25, bos. Dari secara historis gua cek ke cacak Bitcoin setiap Black Friday itu pasti merah banget.
Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang masih mau nanya, langsung kita nanya. Ya. Oke, ini udah sejam ya. Kita nggak sadar nih diskusinya sudah menarik, sudah sejam. Mungkin kalau nggak ada yang nanya kita bisa akhiri, Bos. Gitu. Boleh. Boleh. Kalau gitu gua end ya, Bos ya, semua. Ya, Thank you ya. Thank you ya semuanya. Thank you Om udah bantu isi. Thank you nih KKTN ya nggak sudah ini hosting malam ini. Ya. Nanti izin ngepost link YouTube-nya ya, Bos ya, ke siap Bos. Oke, ya. Oke, thank you, Bos. Ya, oke, sip. Oke, thank you semua. Yuk. Yo.